Halo teman-teman, pada pertemuan ini kita akan mempelajari aplikasi pengolahan angka atau Microsoft Excel, yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari aplikasi pengolahan kata ya, atau Microsoft Office. Oke, kita langsung saja. Jadi apa sih sebenarnya aplikasi pengolahan angka ini? Jadi aplikasi Excel ini merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang sering digunakan sebagai media untuk membangun tabel, yang mana di dalam Microsoft Excel ini terdapat beberapa baris dan kolom. Nanti kita akan praktekkan yang mana namanya baris dan yang mana namanya kolom ya. Nah, ini menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi kurang lebih hampir sama dengan yang ada di dalam Microsoft Office ya. Jadi ada Quick Access Toolbar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada title ya, atau penamaan dokumen. Kemudian yang ketiga ada menu ribbon ya. Jadi menu ribbonnya seperti home, insert, page layout, formulas, data, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada namanya group ribbon. Nah, ini merupakan group ribbon. Jadi di dalam ribbon home terdapat group ribbon. Misalkan group ribbon style ini ya. Group ribbon cell dan yang lainnya. Kemudian yang kelima ada formula bar. Kemudian yang keenam ada cell name. Kemudian yang ketujuh ada cell. Kemudian yang ke-8 ada kolom ya. Kemudian yang ke-9 ada baris. Kemudian yang ke-10 ada scroll between worksheet ya. Kemudian yang ke-11 ada worksheet. Nah, ini merupakan halaman kerjanya. Ada worksheet 1, worksheet 2, dan seterusnya. Kemudian yang ke-12 ada add new sheet ya, jadi ini untuk menambahkan worksheetnya, lembar kerjanya. Kemudian yang ke-13 ada normal view ya, ini merupakan untuk menampilkan tampilan normal view. Yang ke-14 ada page layout view ya. Ini untuk menampilkan juga. Yang ke-15 ada page break view. Ini sama fungsinya untuk menampilkan. Yang ke-16 ada scroll bar ya. Ada scroll bar di sebelah kanan, sisi kanan ini. Dan ini scroll bar yang ada di bawah ya. Oke, itu menu-menu di dalam Microsoft Excel. Nah, ini untuk penjelasannya ya, yang tadi ya. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, kedua ada title, ada ribbon, ada group ribbon atau ribbon group, ada formula bar, ada cell name, kemudian ada cell, ada kolom, ada row,
ada scroll between worksheet, ada worksheet, ada add new sheet, ada normal view, ada pack layout view, ada pack brick view, ada scroll bar, ya. Jadi di dalam Microsoft Excel ini kita bisa menambahkan fungsi atau rumus, ya. Yang dimana fungsi atau rumus ini sering digunakan di dalam dunia perkantoran, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Microsoft Excel, ya, untuk melakukan perhitungan, itu bisa menggunakan fungsi, ya, atau menambahkan fungsi atau rumus, ya, yang telah tersedia di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari fungsi atau rumus. Yang pertama ada count, ya, yang dimana count ini berfungsi untuk menghitung banyaknya sel yang dihitung, ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat atau menambahkan fungsi sum, ya, yang dimana berfungsi untuk menjumlahkan semua nilai dalam sel yang dihitung. Kemudian yang ketiga, kita akan menambahkan fungsi atau rumus average, ya, yang dimana fungsinya untuk menghitung rata-rata nilai numerik dalam sel yang dihitung. Kemudian yang keempat, median, ya, untuk mencari nilai tengah. Kemudian ada min untuk mendapatkan nilai terkecilnya, ya. Kemudian ada max untuk mendapatkan nilai terbesar, ya. Nah, ini fungsi atau rumus yang kita akan pelajari dan praktekkan di dalam Microsoft Excel. Nah, ini merupakan aplikasi Microsoft Excel, ya. Jadi ada baris dan ada kolom. Nah, ini merupakan formula bar, ini merupakan cell name-nya, ya. Baik, sebelum kita menambahkan fungsi atau rumus di dalam Microsoft Excel, terlebih dahulu kita membuat tabel, ya. Oke, yang pertama kita mengatur dimensi baris dan kolomnya, ya. Jadi di sini kita buat saja dulu. Misalkan nama, jumlah buah jeruk. Ini hanya contoh saja dulu. Nah, ini untuk memperlebar, ya. Untuk memperlebar ke kanan. Kalau untuk melebarkan ke bawah ini bisa ditarik seperti itu. Kemudian misalkan jumlah buah apel, kemudian jumlah buah melon, total buah misalkan, ya. Nah, ini kan sudah jadi, ya. Untuk membuat tabel atau untuk merapikan teksnya ini, ya, teman-teman bisa menggunakan dua cara, ya. Kalau untuk melebarkan tinggal ini untuk melebarkan ke kanan, ya. Ini untuk melebarkan ke bawah, ya. Atau teman-teman bisa menggunakan
jika teman-teman ingin menggabungkan sel, ini namanya sel. Ini sel. Nah, ini sel. Jadi misalkan saya ingin menggabungkan antara sel yang di nomor 6 dengan yang di nomor 7 ya. Kemudian ingin menyatukan ya dan membuat teksnya ini berada di tengah. Nah, jadi bisa menggunakan mark and center. Nah, ini membuat posisinya ke tengah. Nah, ini kan akan rapi ya kelihatannya. Sama juga sebelahnya juga, jika ingin dibuatkan seperti itu bisa tinggal diklik mark and center. Jadi mark and center ini fungsinya untuk menggabungkan sel yang akan dipilih dan membuat posisinya atau posisi teksnya menjadi di tengah. Ini tinggal kita rapikan ya. Untuk teksnya terserah. Akan kita ganti di sini ya. Konsolas. Bisa besarkan. Oke, untuk membuat tabelnya sangat mudah ya. Untuk membuat garis pada tabel ini ya, kita tinggal blok area yang ingin kita buat garis. Kemudian teman-teman pilih ribbon home. Kemudian di dalam ribbon home ini terdapat font ya. Kemudian ada bottom border ya. Tinggal teman-teman pilih. Kalau teman-teman ingin membuat garis yang untuk di bawahnya saja, bisa memilih bottom border ya. Nah, ini akan membuat garis yang ada di bawahnya ya. Membuat garis pada kotak yang dipilih tetapi hanya di bawahnya saja. Untuk membuat garis ke semua sisi kotak yang kita pilih, itu kita pilih yang all border. Jadi membuat kotak ya, membuat garis di dalam kotak yang telah kita pilih atau tabel yang kita pilih. Nah, seperti ini. Ya, sangat mudah ya. Oke. Sudah jadi membuat tabel ya. Yang di bawahnya kita buat beberapa tabel saja ya, mengikuti. Jika teman-teman ingin menambahkan ukuran garisnya, tinggal di blok ya. Area ingin ditebalkan, misalkan all border. Nah, teman-teman bisa sesuaikan stylenya. Nah, kan seperti ini jadinya nanti. Nah, tebalnya kan. Tapi jika tidak juga tidak jadi masalah, tergantung desain atau keinginan teman-teman saja. Oke, kita isi datanya ya. Nomor 1. Nah, untuk membuat nomor itu bisa menggunakan dua cara ya.
Cara yang pertama kita menuliskan secara manual ya. Ini bisa menuliskan secara manual 2, 3 dan seterusnya. Atau menuliskan secara atau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara membuat nomor secara otomatis. Caranya bagaimana ya? Jadi ini cara yang kedua ini digunakan ketika membuat nomor yang dimana datanya ada banyak ya. Jadi jika datanya banyak dan ingin membuat nomor, itu tidak perlu dibuat secara manual ya, atau tulis manual 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan menggunakan cara yang kedua ini akan memudahkan atau mempercepat kinerja kita. Jadi untuk membuat nomor secara otomatis ya, yang perlu teman-teman lakukan, klik area ya. Jadi ini dianggap sebagai sampelnya 1 ya. Jadi sampel yang pertama ini nomor 1. Nah, yang di bawahnya nanti ini akan mengikuti dari sampel yang pertama ini. Nah, cara membuat nomor secara otomatis yang pertama, kita klik nomornya ini, kemudian kita sentuh yang ada di pojok kotak ini sampai tanda plusnya ya. Dengan plusnya kan sebelumnya seperti ini. Jadi kita pilih yang sebelah yang pojok kotak ini sampai tanda plusnya berubah menjadi ini. Nah, kalau kita tarik secara langsung seperti ini akan mengcopy paste dari yang ada di atas. Jadi caranya membuat nomor secara otomatis, klik nomor yang telah dibuat. Jadi ini merupakan sampelnya. Kemudian arahkan di pojok kanan kotak ini ya sampai tanda plusnya seperti ini. Kemudian tekan Ctrl yang ada di keyboard ya. Tulisan CTRL yang ada di keyboard sampai tanda plusnya berubah menjadi 2 ya. Kemudian tarik ya. Kemudian tarik sampai kotak yang diinginkan untuk membuat nomor tersebut. Jadi jangan dilepas ya. Kontrolnya jangan dilepas. Ditarik sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini jadinya nanti. Nah, ini sangat memudahkan kita dalam pembuatan nomor ya secara otomatis. Ya, jadi tidak secara manual. Oke, kita isi datanya yang lain ya. Contohnya misalkan Nadia Ahmadani Andin Putra 15. Oke, yang pertama kita gunakan fungsi count ya. Jadi count ini fungsinya untuk menghitung banyaknya sel yang dihitung ya. Jadi biasanya untuk menghitung ada berapa sih data yang kita telah inputkan ya, itu bisa menghitung atau menggunakan fungsi count ya. Jadi caranya tinggal dituliskan ya. Setiap menuliskan rumus atau fungsi itu didahului dengan
tanda sama dengan, ya. Tanda sama dengan. Oke, ini tambahan informasi untuk teman-teman, ya. Jadi apa yang kita tuliskan di sini, ya, itu sama dengan yang kita tuliskan di dalam formula bar ini, ya. Jadi sama saja kita menuliskan di sini atau di sini, itu sama saja. Jadi untuk penggunaan atau menambahkan fungsi sebaiknya menuliskan di sini, ya. Karena bisa panjang ya sampai di sini. Kalau ini biasanya terpotong oleh garis ini. Kalau saya biasanya membuat rumus di formula bar ini. Kemudian kita tuliskan fungsi atau rumus yang kita ingin tambahkan, misalkan con. Ya, kemudian klik con ini. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian pilih sel yang akan dihitung. Jadi misalkan saya pilih sel yang ada di sini ya. Jadi sel A 8 ya. Jadi sel A8 sampai misalkan tekan shift aja ya, tekan shift kemudian tekan yang terakhir ini. Jadi kita ingin menghitung ada berapa sih banyaknya sel dari sel A8 ini ya sampai 11. Kemudian kita enter. Nah, ada 4 ya. Kalau kita menghitung 2 ini saja berarti nanti akan ada 2 sel. Coba kita ulang ya. Yang pertama, untuk menambahkan fungsi ya atau menggunakan fungsi itu selalu didahului dengan tanda atau operator sama dengan. Kemudian tinggal dituliskan fungsi atau rumusnya. Misalkan saya ingin menggunakan con. Con. Kemudian dipilih sel yang akan dihitung. Misalnya saya ingin menghitung dari sel sini ya. Jadi untuk memilih ke bawahnya itu tinggal tekan shift baru tanda bawah ya, atau bisa juga ke kanan ya seperti ini. Oke, kita hitung saja dari sel yang A8 sampai A11 ya. Nah, ini hasilnya 4 ya, karena dimulai dari sel A8 sampai A11. Oke, itu yang pertama. Yang rumus kedua ya. Rumus kedua kita tuliskan di sini saja. Jadi rumus kedua itu sum ya. Jadi sama caranya. Pertama kita tuliskan tanda sama dengan atau operator sama dengan. Kemudian tuliskan fungsi atau rumusnya. Misalkan sum. Ini apa yang dituliskan di sini sama ya. Sum ya. Kemudian pilih sel yang akan dihitung ya, misalkan dari sel sini ya. Tekan shift ya. Sampai mana? Misalkan sampai buah melon. Shift baru tekan arah kanan misalkan. Ini berarti kalau sampai sini berarti hanya 2 sel yang akan dihitung ketika menggunakan rumus sum ini. Oke, kita hitung sampai terakhir sini ya. Sampai E8. Jadi sum C8 ya, C8 sampai E8 ya. Jadi dia ingin ya, jadi fungsi sum ini berfungsi untuk
menjumlahkan sel yang akan dihitung. Berarti nanti ini akan dijumlahkan 12 tambah 7 tambah 12 ya, hasilnya 31. Nah, untuk yang di bawahnya tidak perlu lagi dibuat ketika kita ingin menggunakan fungsi sum. Tinggal ditarik ya dari atas ini. Tinggal ditarik aja. Nah, seperti ini. Maka otomatis yang di bawahnya akan mengikuti dari hasil atau sampel yang pertama. Oke, itu rumus atau fungsi sum. Yang ketiga, average. Ya, jadi fungsi average ini untuk menghitung rata-ratanya. Oke, kita contohkan ya. Kita hapus saja ini. Sama ya, didahului atau dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian tuliskan fungsinya ya. Average. Ya, ini ya, tinggal klik 2 kali. Kemudian pilih sel ya yang akan dihitung rata-ratanya. Misalkan saya ingin menghitung rata-rata dari sini ya sampai sini. Tekan shift ya sampai sini misalkan. Ya, jadi ini akan menghitung rata-rata dari C8 sampai dengan E8. Oke, rata-ratanya berapa? Ya, 10,34 ya, kita bulatkan misalkan seperti itu. Nah, yang di bawahnya tidak perlu dituliskan lagi di sini ya. Jadi langsung saja ditarik dari sampel yang sudah ada. Nah, seperti itu. Oke, fungsi yang selanjutnya kita menggunakan fungsi atau rumus median, yang dimana fungsinya untuk mencari nilai tengah. Oke, kita contohkan. Akan sama dengan median ya. Median. Kemudian pilih sel yang akan dicari nilai tengahnya ya. Misalkan dari sini sampai sini saja. Misalkan kita ingin mencari nilai tengah dari C kolom atau baris C8 ya sampai dengan D8. Oke, hasilnya 9,5. Oke, fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi min ya. Jadi fungsi min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah ya, min. Kemudian pilih sel yang akan dicari nilai terendahnya ya, misalkan dari sini. Kemudian enter. Nah, nilai terendahnya. Oke. Kemudian max ya. Max ini fungsinya untuk mencari nilai terbesar ya. Kemudian pilih selnya. Kemudian tekan shift, misalkan geser ke kanan ya. Dan tekan arah kanan di keyboard ya. Nah, kemudian enter. Nah, ini mencari nilai tertingginya ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk materi hari ini.